bilang ini masakan tipat cantok. Bahasa Balinya tipat cantok. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin bicara tentang tipat cantok. Ini adalah kelompok makanan yang tidak mengandung unsur hewan. Boleh saya katakan ini adalah vegetarian. Salah satu makanan sehat yang ada di seluruh Indonesia yang disebut dengan gado-gado atau tipat lontong atau tipat contok, tipat bumbu kacang. Makanan ini terdiri pada ketupat, ini bahannya dari beras, mengandung karbohidrat, ya. Kemudian ada tahu. Tuh, mana tahunya? Nah, ini tahunya. Tahunya udah hancur. Nah, ini. Nah, tahu ini kedelai, terbuat dari kedelai, sari kedelai yang tinggi sekali proteinnya. Menurut penelitian para ahli gizi, kedelai itu mengandung 34% protein. Kemudian ada juga ini sayur-sayuran. Ini sayur-sayuran ini mengandung vitamin, mineral, ada zat besinya, ada vitamin C-nya, vitamin B kompleksnya. Terus dibumbui dengan kacang. Kacang tanah itu protein dan kalsium cukup tinggi ya. Nah, jadi campuran makanan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Ini adalah salah satu makanan khas Indonesia yang menjadi makanan favorit bagi kalangan menengah ke bawah. Sayangnya menengah ke atas jarang. Kalau ada pesta, tidak ada gado-gado. Yang ada itu sop kikil, rawon, sate, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicarakan sedikit tentang makanan vegetarian. Tapi saya mau makan dulu sedikit ya. Makanan yang seperti ini lebih bersahabat dengan kesehatan, ya. Karena rendah kolesterol, ya. Kolesterol itu banyak terdapat pada makanan yang enak-enak, makanan yang mengandung lemak hewan seperti daging, ikan, telur, ayam. Itu enak, tapi kolesterolnya tinggi. Anda makan itu setiap hari. Kalau Anda tidak barengi dengan makan buah dan sayur, selama 5 tahun berturut-turut, kemungkinan besar Anda akan mengalami kelebihan kolesterol. Kalau sudah kelebihan kolesterol, terjadilah penyempitan pembuluh darah di mata, di otak, di ginjal, di alat kelamin, di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki. Itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang paling sering itu adalah tekanan darah tinggi. Lama-lama terjadi yang namanya stroke. Stroke itu awalnya adalah kelebihan kolesterol. Kelebihan kolesterol itu awalnya adalah makanan yang enak-enak. Nah, sekali-sekali kita jangan selalu makan enak loh. Ini pun walaupun ini tidak mengandung daging, ini sebenarnya enak juga. Saya terus terang nih, maaf ini pengalaman saya pribadi. Dulu waktu masih muda saya rakus makan segalanya. Orang Manado bilang yang di laut itu cuma kapal yang saya tidak makan. Kalau yang di darat itu cuma mobil tidak dimakan. Nah, ini dalam waktu umur 32 tahun saya sudah kena penyakit yang namanya jantung koroner. Penyakit jantung koroner setelah saya pelajari, kebetulan karena saya kuliah di D3 ilmu kesehatan, ternyata disebabkan kelebihan kolesterol. Dan itu adalah faktor resiko. Bila tidak berubah itu, maka kolesterol tidak akan menurun, menyempit terus. Akhirnya dokter
dokter jantung bilang, kalau kau mau sehat, kau kurangi kolesterolmu. Nah, saya juga sudah siksa sekali kena penyakit jantung koroner itu. Nyeri di dada, beraktivitas sedikit sakit. Terus itu kalau berhubungan seks itu juga sampai berhenti gara-gara nyeri di dada. Bahkan pernah saya hampir putus napas ini sementara berhubungan. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti makan daging. Lama sekali prosesnya, 2 tahun baru bisa. Lalu saya biasa dengan makanan-makanan seperti ini. Itu sudah terjadi 28 tahun yang lalu. Sekarang saya hidup dengan enjoy karena kebiasaan makanku sudah berubah. Makan vegetarian. Tapi makan vegetarian jangan salah loh. Vegetarian itu harus berbagai macam jenis makanan. Jangan makanan vegetarian cuma nasi saja. Nggak boleh itu. Harus ada sayur, berbagai macam sayur. Kacang-kacangan, berbagai kacang-kacangan. Ada tempe, ada tahu. Bahkan saya sering makan tempe mentah. Tempe mentah enak loh. Tapi ini, karena tadi kita lewat di depan penjual di Pacantok. Kita beli saja untuk makan siang. Makan siang loh ini. Bapak Ibu sekalian, maksud saya adalah untuk membantu masyarakat Indonesia agar terbebas dari penyakit yang namanya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu semua berkaitan dengan kelebihan kolesterol. Bukan semua ya, sebagian besar. Contohnya, stroke, darah tinggi, kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan kolesterol, apalagi itu gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, kanker, itu semua berkaitan dengan cara makan. Makan yang terlalu enak. Sekali-kali makan tidak enak ya, makan yang tidak berbumbu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Semoga Anda semua sehat, dikaruniai kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan pola makan yang lebih sehat. Terima kasih. Salam kesehatan.